Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para pendengar setia Cherry Mist. Selamat datang kembali di channel kami. Malam ini, kami akan membawa kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang penuh teror dan misteri. Siapkan diri kalian, karena cerita kali ini akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang pustakawan yang tak pernah pergi, kisah mistis perpustakaan Batavia. Pernahkah kamu merasakan diawasi saat membaca di perpustakaan, padahal tak ada siapapun di sekelilingmu, hanya rak-rak penuh buku tua? Dan udara yang terasa semakin berat. Tapi, bagaimana jika ada sosok yang memang tak pernah meninggalkan perpustakaan itu, bukan pengunjung, bukan pustakawan, melainkan penjaga sunyi yang telah mati puluhan tahun lalu? Ini adalah kisah menyeramkan tentang Willem van Houten, seorang pustakawan Belanda yang dipercaya masih menjaga ruang bawah tanah di Perpustakaan Nasional, Jakarta. Tahun 1936. Batavia, di tengah panasnya siang kota kolonial, sebuah bangunan tua berdiri megah di jantung kota, Perpustakaan Batavia, tempat di mana naskah kuno, arsip kerajaan, dan ilmu-ilmu gelap dari masa lampau disimpan dan dijaga. Di sanalah Willem van Houten bekerja, pria tinggi, kurus, bermata tajam. Ia tidak punya keluarga, tidak punya teman, dan konon tidak pernah pulang. Ia tidur, makan, dan hidup di balik rak-rak perpustakaan, semua demi menjaga koleksi rahasia di ruang bawah tanah. Ruangan itu kini ditutup permanen, tapi dulunya, disitulah Willem menyimpan kitab pesugihan kuno, manuskrip dari masa Majapahit dan Pajajaran, serta naskah-naskah yang diyakini bisa memanggil makhluk dari dimensi lain. Willem sering terlihat berbicara sendiri, tertawa, menangis, bahkan berdebat dengan bayangannya sendiri. Ia tak gila, tapi banyak yang percaya. Ia sedang berbicara dengan sesuatu yang ia temukan dalam naskah-naskah itu. Sampai akhirnya, tahun 1941, Willem ditemukan tewas di kursinya, mata melotot, lidah menjulur, tangan memeluk erat sebuah naskah yang sebagian telah terbakar. Tak ada tanda kekerasan, tapi bekas cakaran hitam gosong di dinding ruangan, seperti sesuatu mencoba keluar dari balik tembok. Setelah Indonesia merdeka, perpustakaan itu dirombak, dan kini dikenal sebagai Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Namun, arwah Willem sepertinya tak ikut pergi. Suasana malam di Perpustakaan Nasional terasa sangat berbeda dari siang hari. Lampu-lampu lorong menyala temaram, dan sebagian area justru dibiarkan dalam bayangan gelap. Para pustakawan malam, yang jumlahnya tak banyak, bekerja dalam diam, hanya ditemani suara kipas tua yang berputar malas di langit-langit. Namun, beberapa dari mereka mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh yang selalu terjadi di waktu yang hampir sama. Sekitar pukul 2 dini hari, mula-mula terdengar suara langkah kaki berat, seperti sepatu bot lama yang menghentak lantai marmer tua. Padahal, gedung itu sudah ditutup untuk umum sejak pukul 8 malam, dan tidak ada aktivitas pengunjung di area tersebut.
Suara itu berlanjut, berulang, berjalan dari ujung lorong koleksi kuno menuju ruang baca klasik, lalu hilang begitu saja. Lalu, rak buku tertentu, khususnya di bagian arsip Belanda, terkadang berguncang sendiri. Tidak keras, tidak seperti gempa. Hanya getaran kecil. Seolah seseorang sedang meraih buku, atau menggeser isinya dengan tangan tak terlihat. Beberapa buku bahkan ditemukan keluar dari barisan, sebagian terjatuh ke lantai, padahal tak ada CCTV yang merekam pergerakan apapun. Yang paling mengganggu adalah bisikan dan obrolan dari ruang bawah tanah. Ruangan itu sebenarnya telah dikunci secara permanen sejak puluhan tahun lalu, setelah renovasi besar-besaran. Bahkan pintunya sudah dilas dan dipasangi pelat baja. Tapi tetap saja, dari balik pintu besi yang gelap itu, terdengar bisikan lirih, bukan bahasa Indonesia. Bukan pula bahasa Inggris, melainkan bahasa Belanda, dengan intonasi lirih seperti doa atau mantra. Kadang hanya satu suara, kadang seperti dua orang sedang bercakap di dalam ruangan yang kosong. Para pustakawan yang mendengar suara itu sering mengeluh tidak bisa tidur setelahnya. Beberapa bahkan mengalami mimpi buruk yang sama, berada di dalam ruang bawah tanah itu. Bersama seorang pria Belanda tua yang terus membalik halaman sebuah buku berdebu, tanpa pernah menatap wajah mereka, dan yang lebih aneh lagi, di pagi harinya, seringkali ditemukan jejak sepatu berlumpur tua, dari arah tangga menuju basement yang sebenarnya sudah tertutup rapat. Namanya Arga, mahasiswa tingkat akhir jurusan sejarah dari salah satu kampus ternama di Jakarta. Ia sedang menyusun skripsi tentang literatur kolonial yang belum dipublikasikan, dan mendengar desas-desus mengenai arsip terlarang di ruang bawah tanah Perpustakaan Nasional, tempat yang disebut-sebut pernah menyimpan dokumen rahasia Belanda yang tidak pernah dipindahkan ke digital. Suatu malam, dengan memanfaatkan koneksinya pada salah satu pustakawan senior, Arga berhasil menyelinap masuk ke dalam gedung, membawa senter kecil, perekam suara, dan catatan lapangan. Dia tahu ruang bawah tanah itu telah dikunci secara permanen. Tapi dia juga tahu ada pintu besi tua di belakang ruang pemeliharaan gedung, pintu yang hanya diketahui oleh segelintir orang lama. Malam itu, entah bagaimana, pintu itu tidak benar-benar terkunci. Rantai karat yang menggantung tampak seperti dipotong sebagian, dan engsel pintunya berdecit pelan saat didorong. Arga menyalakan senter dan perlahan melangkah menuruni tangga tua yang melingkar ke bawah. Suasana lembab dan bau jamur langsung menyergap wajahnya. Cat di dinding mengelupas, dan udara di bawah terasa lebih dingin. Tak wajar untuk ruang tertutup. 3 menit, itu saja waktu yang ia habiskan di sana, karena tak lama setelah itu, pustakawan jaga mendengar suara teriakan teredam dari lorong belakang, disusul dentuman keras seperti benda jatuh. Mereka berlari ke arah sumber suara, dan menemukan Arga sudah tergeletak di dasar tangga. Matanya kosong menatap langit-langit, tubuhnya gemetar hebat, bibirnya komat kamit tanpa henti. Yang keluar dari mulutnya hanya satu kalimat, berulang-ulang, seperti mantra, dia belum selesai membaca, dia belum selesai membaca.
Sejak malam itu, Arga tidak pernah kembali ke kampus. Ia dirawat di rumah sakit jiwa di daerah Bogor. Tidak bisa bicara normal. Tidak bisa tidur tenang. Dan setiap kali seseorang menyebut kata perpustakaan, tubuhnya akan langsung menggigil dan ia mulai berteriak sambil menangis ketakutan. Pustakawan yang menemukan Arga malam itu bersumpah melihat senter milik Arga tergeletak di lantai. Dalam posisi mengarah ke sebuah meja tua di sudut basement, meja yang tidak ada sebelumnya menurut denah bangunan. Dan di atas meja itu, tampak sebuah buku besar terbuka sendiri, halamannya bergerak pelan. Meski tidak ada angin di sana. Bagi para satpam yang bertugas di malam hari di Perpustakaan Nasional, pekerjaan mereka bukan hanya menjaga keamanan, tapi juga menjaga akal sehat. Salah satu dari mereka, Pak Surya, seorang mantan tentara yang sudah 3 tahun berjaga di sana, mengaku pernah melihat sesuatu yang membuatnya hampir berhenti kerja. Malam itu sekitar pukul 1:15. Hujan rintik membasahi atap, dan suara tetesan air membaur dengan derit struktur bangunan tua yang semakin terasa mencekam saat malam. Seperti biasa, Pak Surya melakukan patroli ke lorong arsip Belanda, tempat yang jarang dimasuki pengunjung dan paling sepi. Ketika menyusuri deretan rak kayu tua yang menjulang tinggi, langkahnya tiba-tiba terhenti. Di ujung lorong, berdiri seorang pria jangkung dengan pakaian lengkap ala pejabat kolonial, mantel panjang gelap, celana putih lusuh, dan topi datar tua. Pria itu berdiri membisu, membelakangi cahaya, sehingga wajahnya nyaris tak terlihat. Tapi yang paling mengganggu, dia tidak bergerak sama sekali, seperti lukisan yang berdiri di tengah lorong. Diam. Beku. Awalnya Pak Surya mengira itu pengunjung tersesat. Tapi saat disapa, pria itu tak menjawab. Hanya berdiri. Tatapannya kosong menembus rak buku di depannya. Perlahan, Pak Surya berjalan mendekat. Langkahnya makin berat, udara di sekitar terasa berubah, dingin tapi menusuk, dan muncul aroma aneh, lavender tajam bercampur bau kertas terbakar. Begitu ia sampai hanya beberapa langkah dari sosok itu, pria itu menghilang, tanpa suara. Tanpa jejak. Seolah tak pernah ada. Namun yang tertinggal selalu sama seperti kesaksian penjaga malam sebelumnya, bau terbakar yang menggigit hidung, seperti lembaran tua yang baru saja hangus, dan aroma lavender yang sangat menyengat, memenuhi lorong hingga membuat Pak Surya mual dan terbatuk-batuk. Aroma itu dikenal oleh beberapa pustakawan lama. Mereka bilang itu parfum khas Willem, pustakawan Belanda pertama yang konon wafat secara misterius di ruang bawah tanah dan dipercaya tak pernah meninggalkan perpustakaan ini. Jika kamu berkunjung ke Perpustakaan Nasional dan memutuskan untuk membaca sendirian di malam hari, jangan kaget bila kamu merasa ada yang memperhatikanmu. Mungkin itu hanya angin, atau mungkin Willem van Houten sedang memeriksa, apakah kamu cukup pantas untuk membaca warisan yang ia jaga hingga mati. SSSST, jangan buat suara terlalu keras, dia tidak suka. Terima kasih telah mendengarkan cerita Pustakawan yang tak pernah pergi, kisah mistis Perpustakaan Batavia bersama Cerimis. Kami harap kisah ini membawa pengalaman mendebarkan bagi kalian.
Ingatlah, di setiap kesendirian malam yang sunyi, selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Cherry Mist untuk cerita-cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.